Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini dapat kita bertemu lagi untuk kita melanjutkan kajian kita tentang obat hati atau suplemen hati. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan, ya, silakan disebutkan dulu obat hati yang sudah kita sebutkan pada 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan nih. Apa aja itu? Membaca Al-Quran, zikir, mentadaburi Al-Quran. Terus apa lagi? Apa lagi? Kira sebut tante. Berapa kita sebutkan? Ada 5 ya? Iya. Tadi ada 3 atau 2, tinggal 3. Puasa, Qiyamul Lail, 4. Doa dan Masya Allah, doa dan duduk bersama orang-orang saleh. Baik. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sebutkan 1 obat ya. Benar apa enggak? 1 apa 2? 1 ya? Iya. Yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 5 obat ini kalau kita ya rutinkan salah satunya itu sudah cukup untuk menjadikan hati kita sehat. Ya, kalau kita rutinkan salah satunya itu sudah cukup menjadikan hati kita sehat. Apalagi kalau kita gabungkan semuanya, ya, tambah sehat hati kita. Ya. Seperti yang telah kita sebutkan, ya, dengan membaca Al-Quran, ya, disertai dengan tadabbur, itu akan menjadikan hati kita apa? Senantiasa bersemi, ya, seperti datangnya musim semi. Hatinya terus berbunga-bunga, ya kan? Ya, apalagi kalau pengantin baru itu berbunga-bunga terus hatinya. Ya.
Demikian juga orang kalau membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya, maka Al-Quran yang dibaca dengan tadabbur itu bisa menjadikan apa? Hatinya senantiasa merasa sejuk, damai, tentram. Dan ini akan menjadikan dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah khala'ul batn, yaitu mengosongkan perut. Tentunya cara yang terbaik mengosongkan perut adalah dengan berpuasa. Tetapi tidak mungkin kita berpuasa setiap hari, ya, karena kita dilarang berpuasa apa? Shaumud dahri, yaitu berpuasa sepanjang tahun, tiap hari puasa, itu dilarang, ya. Tapi yang paling dianjurkan adalah berpuasa apa? Puasa Daud. Dan tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Daud, ya. Puasa Daud adalah apa? Afdhalus siyam, puasa yang paling utama. Wa ahabbus siyam, puasa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud, sehari berbuka dan sehari puasa. Begitu seterusnya, ya. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud. Meskipun demikian, Nabi kita, ya, lebih memilih puasa Senin Kamis, ya. Takhfifan li ummatihi, untuk meringankan siapa? Umatnya, ya. Lalu kalau kita tidak bisa berpuasa setiap hari, maka yang tersisa adalah tidak memenuhi perut kita sesuka hati, ya. Artinya apa? Tiap hari kenyang, baik dengan makanan maupun minuman, ya. Karena dengan banyaknya kita makan, banyaknya kita minum, itu akan membuat kita apa? Malas. Tentu, ya, biasanya dokter itu ya, kenapa banyak orang sakit? Karena faktor apa? Makanan, ya, makanan, atau faktor kurang istirahat, ya. Jadi menyebabkan orang apa? Sakit. Yang paling banyak makanan, keracunan lah, mencret jadinya, ya, perutnya apa? Kembung, ya, dan seterusnya. Karena apa? Faktor makanan. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala'a ibnu adama wi'an syarran min batn. Tidaklah manusia memenuhi satu karung yang lebih buruk daripada perut. Wi'a itu kantong, ya. Karung, ya. Yang lebih buruk daripada apa? Perut. Ya, perut. Kalau karung itu kalau sudah penuh nggak bisa kita penuhin lagi. Kalau sudah takarannya segitu, kita mau paksa robek dia. Tapi kalau perut dipaksain terus, sepiring, 2 piring, 3 piring masih masuk, ya, masih masuk. Karena apa? Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Wi'a asyarron, yaitu karung yang paling buruk, yang nggak pernah merasa apa? Puas. Oleh karena itu salah satu doa Nabi, ya, wa'udzubika min apa? Min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba. Nafsun la tashba, yaitu jiwa yang tidak pernah kenyang, nafsu yang tidak pernah apa? Kenyang, ya. Ini adalah penyakit. Nafsu yang tidak pernah kenyang itu adalah penyakit, ya. Oleh karena itu kita berlindung, ya, dari apa? Nafsu yang tidak pernah kenyang. Baik itu nafsu makan, nafsu minum, nafsu ingin menikah terus, ya. Ini apa? Perlu apa? Dimintakan kepada Allah agar dijadikan nafsu yang senantiasa merasa cukup, ya, cukup.
Lalu lanjutan hadisnya, cukuplah bagi anak Adam luqaimat. Luqaimat itu artinya apa? Suapan-suapan. 1, 2, 3 suap, ya. Yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang rusuknya. Adik ndak nabungkuk, ya. Kenapa? Lapar. Biasanya kalau orang lapar kan dipegang terus perutnya begini, ya. Tapi kalau sudah makan, tegap dia. Yukimna sulbahu, tegap. Kenapa? Kenyang. Ya. Tapi kalau lapar banget, begini dia, ya, nggak bisa kerja, nggak bisa. Yukimna sulbahu, ketika sulbahu, tulang rusuknya mulai tegak, ya, maka disitulah biasanya salafus saleh berhenti makan, ya, berhenti makan, makannya nggak sampai kenyang. Nahnu qaumun, ya, la na'kul hatta naju. Kami adalah satu kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Kalau sudah lapar ini baru makan. Kalau belum lapar nggak makan. Dan ketika makan nggak sampai kenyang. Ya, sebelum kenyang berhenti. Sebelum kenyang apa? Berhenti. Karena kalau kenyang nanti bawaannya apa? Ngantuk, males, ya. Akhirnya apa? Nggak jadi kerja. Baik. Jika manusia harus makan, kata Nabi, maka thuluthun li ta'amihi, sepertiga bagian dari perutnya untuk apa? Ta'am, makanannya. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk apa? Minumnya. Wa thuluthun li hawa, ya, sepertiga untuk udara. 3 itu, 3 bagian perut. Kalau kita makan terus, nggak ada ruang untuk minuman, nggak ada ruang untuk napas, maka yang terjadi sesak napas. Iya kan? Sesak napas. Akhirnya apa? Pedam, ya, tinduk, ya. Sama juga dengan minum, ya. Minum juga sama, kembung perutnya, ya. Kembung perutnya, akhirnya sering ke kamar mandi, ya, tidak fokus dalam bekerja dan beribadah. Oleh karena itu yang terbaik adalah makan secukupnya, minum secukupnya, dan yang paling penting adalah bernafas. Karena dengan nafas kita bisa makan, ya, kita bisa minum. Tapi kalau tidak ada nafas gimana jemaah? Mati, ya. Minimal tidur, mati kecil. Nah, taib. Ini berkaitan dengan apa? Mengosongkan perut. Ada athar, riwayat, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam berkata kepada Bani Israel, la ta'kulu katsiran, janganlah kalian terlalu banyak makan, ya. Fatashrabu katsiran, sehingga kalian akan banyak minum. Banyak makan, otomatis banyak minum. Ustaz, ada orang makan nggak minum, Ustaz? Iya, ada. Tapi pada umumnya apa? Pada umumnya orang makan pasti apa? Minum. Ya, apalagi anak kecil tuh. Makan, minum, ya. Sepiring bisa 5 gelas, ya. Nah, jadi ini secara umum, ya, kalau orang banyak makan, banyak minum. Fatashrabu katsiran, fatanamu katsiran, maka ujungnya adalah kalian akan tertidur lelap. Banyak tidurnya, ya. Kalau sudah banyak makan, banyak minum, pasti banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, apa yang terjadi? Fayafutukum khairun katsirun, maka kalian akan kehilangan kebaikan yang banyak. Banyak kebaikan yang hilang, ya, kalau kita banyak tidur. Ini untuk tidur saja, ya. Untuk tidur saja banyak kebaikan yang hilang. Apalagi kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang sia-sia, tambah lagi itu, ya. Tambah lagi kebaikan-kebaikan itu hilang dari kita. Ya.
Apa hubungannya ya obat hati dengan mengosongkan perut? Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya jemaah? Apa? Hah? Peredaran darah menyempit. Nah, sahih. Ada dalilnya. Ya. Kalau peredaran darah menyempit, syaitan tidak bisa leluasa. Karena syaitan tajri majrad dam. Kata Nabi, syaitan itu ya berjalan di tubuh manusia, ya mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Kalau aliran darahnya itu, uratnya itu melebar, semakin leluasa syaitannya. Kalau sempit, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan bagaimana cara mempersempit ya aliran darah? Dengan mengosongkan perut. Benar nggak? Ini yang kesehatan. Benar. Ya. Benar ya? Benar aja dah. Karena ini Nabi yang mengatakannya. Ya. Nabi, ya, kalau bukan Nabi bisa jadi tidak benar, tapi karena ini Nabi yang mengatakan, yakin sudah benar. Ya. Bagaimana? Lihat tuh, orang yang banyak makan, banyak minum, pikirannya macam-macam. Ya, banyak yang dipikirkan. Tapi kalau dia kelaparan nih, satu aja yang dipikirkan. Apa? Makan. Iya kan? Atau apa kalau dia kehausan kepingin minum, ya. Dan para ulama terdahulu itu biasa menuntut ilmu dengan menahan lapar dan dahaga. Marah angkat dengan toa telai, mun lapar becat paham. Tentu gino. Tentu ge. Ya, kalau kita lapar banget tuh cepet paham. Benar. Iya. Insya Allah benar ya. Benar. Nah, tapi kalau kenyang, malas mikirnya kan. Jadi apa? Ngantok, burung paham. Ya, di kelas tidur. Kenapa? Kebanyakan sarapan tadi. Ya. Baik. Nah, ketika pikiran itu jernih, maka yang dipikirkan adalah yang baik-baik saja. Ya. Baik-baik saja. Tapi Ustaz, ada orang mencuri karena kelaparan. Gimana itu? Ya. Berarti apa? Mungkin dia tidak ada sesuatu yang halal yang akan dia dapatkan, peroleh, sehingga terpaksa dia mencuri. Ingat, terpaksa loh ya, bukan pekerjaan ya. Bukan pekerjaan, tapi apa? Terpaksa. Seperti pencuri terong. Nah, ini yang suka dengar-dengar kajiannya. Pencuri terong itu, dia kelaparan banget, naik ke rumah seorang, ya, lalu mencuri terong. Ternyata itu adalah rumah siapa? Rumah janda. Ya, sudah stop, nggak lanjut ceritanya. Ya. Baik. Jadi intinya jemaah, kalau perut kita kosong, ya, itu insya Allah akan menjernihkan hati kita, pikiran kita jernih. Dan ini adalah konsekuensi, apalagi kalau kita berpuasa, maka puasa yang benar akan menjadikan apa? Hati kita menjadi apa? Bersih. Ya. Sebagaimana dalil yang sering kita sampaikan, bahwasanya apa? Somu, ya, syahri sabri, puasa di bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan itu apa? Menghilangkan waharas sadri, penyakit hati seperti dendam, iri hati, dengki, ya, ini akan hilang. Dan maksiat-maksiat itu biasanya dari situ. Ya, talonate, balas dendam, tidak mau memaafkan. Ya, ini penyakit hati yang membuat orang terjatuh dalam apa? Perbuatan maksiat. Nah, cukup ya? Cukup yang kedua? Paham insyaallah?
Nah, yang ketiga, poinnya sudah dapat belum? Ya, yaitu apa? Mengosongkan perut, bisa membersihkan hati kita, mensucikan hati kita. Ada orang berpuasa tiap hari tapi maksiat tiap hari. Gimana itu? Misal ya, puasa tiap hari, maksiat tiap hari. Keras hati, masih doang bermusuhan, dendam-dendaman bertahun-tahun misalnya. Padahal dia puasa tiap hari. Tiap Senin Kamis puasa. Kenapa bisa demikian? Karena puasanya tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak ingin melihat, tidak butuh Allah melihat puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa dari syahwatnya. Dia berpuasa dari makan, minum, tapi tidak berpuasa dari syahwatnya. Tetap mantauin dia puasa, ya kan? Drama Korea tonton terus dari pagi sampai berbuka, ya, atau dengerin musik terus, ya, atau apa? Ngomongin orang padahal lagi puasa. Nah, puasa yang seperti ini tidak akan bisa membersihkan hati. Meskipun puasa tiap hari, nggak bisa. Karena apa? Puasanya tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga adalah qiyamul lail. Salat malam atau beribadah di malam hari. Ya. Qiyamul lail artinya apa? Beribadah di malam hari. Ai ihya'uhu bidurubin minat ta'at wal qurabat min salatin wa tasbihin wa du'ain wa istighfarin. Wa innama kana li ibadatil lail hadzal fadl wal imtiyaz an ibadatin nahar. Taib, kenapa enggak beribadah di siang hari aja? Kok harus beribadah di malam hari? Ya. Alasannya pertama, karena di malam hari afragu lil bal, itu lebih menenangkan pikiran. Pikiran kita lagi kosong. Kapan? Di malam hari. Kalau di siang hari luwek pikiran ta. Anak jari neman mangan, lalu memeta, ya kan? Kerja, butuh makan, butuh minum. Tapi kalau sudah malam tuh, ya, itu bisa hilang pikiran seperti itu. Kecuali ya ada banyak yang dipikirkan, ya, maka tetap aja malam juga banyak pikirannya, ya. Tapi kalau normalnya, ya, malam itu membuat apa? Pikiran kita sedang kosong. Makanya waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Ya. Jadi, ya, tidur itu adalah waktu istirahat. Dan malam itu adalah tempat apa? Beristirahat dengan yang lainnya, ya, dengan istri, ya, dan seterusnya. Di situ kosong pikiran, ya, kosong pikiran. Makanya paling cocok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling cocok untuk menghafal, kata orang. Iya, cocok untuk menghafal. Paling cocok untuk sholat malam. Iya, karena dengan kosongnya pikiran, orang mudah untuk khusyuk. Iya kan? Tapi kalau banyak yang dipikirkan, nah, susah khusyuknya. Ya, akhirnya apa? Mungkin nggak dapat apa-apa dari sholatnya. Hanya apa? Butang, tokol, nunduk, nungkek doang. Ya doang mau itu. Lagu pahala dia mau. Ya, nggak dapat pahala. Kenapa? Khusyuknya hilang. Gugur kewajibannya, tetapi tidak dapat pahala. Ya. Wa ajma'u lil fikri, dan lebih fokus. Kenapa lebih fokus? Karena kosong pikirannya. Ya. Tidak ada yang dipikirkan, akhirnya dia lebih fokus di situ. Ajma' lil fikri wa ab'ad anid dawda,
dan jauh dari kebisingan, keributan. Ya. Malam hari itu ada orang dangdutan enggak? Ya, apalagi tengah malam, ya, enggak ada yang dangdutan kecuali tempat-tempat maksiat. Ya, kayak di Bali misalnya. Kafe-kafe itu bukanya mulai jam 12 sampai jam 4 pagi. Itu kecuali ya tempat apa? Maksiat. Baru buka jam 12 malam sampai jam 4. Ya. Ini tidak normal. Tapi normalnya jam 12 malam sampai jam 4 sepi. Apalagi Tengulu le repuk. Kita tinggal di hutan situ ya. Habis maghrib aja sudah sepi. Ya, nggak usah nunggu jam 12 malam. Maghrib aja sudah sepi. Ya. Makanya apa? Semakin kota, semakin banyak pikiran, semakin banyak kesibukan. Tapi semakin orang itu menjauh dari kota, ya, maka apa? Semakin fokus dia. Makanya hidupnya orang-orang desa itu tentram, nyaman, ya, seperti tidak ada yang dipikirkan, ya, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau orang kota sok sibuk, sok sibuk, ya, padahal apa? Nggak ada pegawaian, nggak ada pegawaian. Lagu apa? Karena dengan duit ngeno, akhirnya apa? Milu-miluan, ya, seperti orang sibuk. Wa ada ahli salamati minar riya, dan lebih selamat daripada riya. Siapa yang mau lihat kita beribadah di malam hari? Enggak ada, ya, enggak ada. Tapi kalau kita beribadah di siang hari, ya, salat duha misalnya di masjid, ketika kita buka masjid ada yang lihat, ya kan, banyak orang lalu lalang, atau minimal marbotnya yang lihat, marbot, ya, yang lihat. Tapi kalau malam hari, ya, marbotnya tidur, nyenyak, buka masjid nggak ada yang dengar. Ada lisalamati minar riya, lebih selamat dari penyakit riya. Fal ibadatu fihi aqrabu ilal ikhlas wasidqi, sehingga ibadah di malam hari lebih mendekatkan diri kita kepada keikhlasan dan kejujuran. Ini baru orang benar-benar jujur beribadah ketika tidak ada yang lihat. Ini baru benar jujur dia. Tapi kalau ada yang lihat, semangat, ya, nggak ada yang lihat, tinduk, ya kan? Ketika dia sholat malam, ini apa? Menunjukkan bahwasanya dia ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya dia memang butuh Allah. Tidak butuh untuk dilihat oleh orang lain, ya, tidak butuh dilihat oleh orang lain. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, bahwasanya ada orang menangis, ya, di samping istrinya nggak tahu, ya, bertahun-tahun nggak tahu kalau suaminya itu nangis di sampingnya, ya, nangis apa? Takut karena Allah, ya, bukan nangis nggak dikasih nikah lagi, ya. Nah, wa min thamma fahiya aqrabu ila Allah wa ahaqqu bil qabul. Dan di samping itu, ya, ibadah di malam hari itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih berhak untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a ila islahil qalbi wa tathhiril wujdan, dan lebih, ya, lebih mudah untuk menjadikan hati kita soleh, ya, dan pikiran kita bersih, jernih. Karena apa? Tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada orang yang melihat kita, hanya kita beribadah kepada Allah semata. Wa tahdhibul khalqi wa min hunaka kana hatha syari' 'alaiha aktsara. Oleh karena itu, ya, syariat kita lebih banyak menganjurkan kita untuk sholat malam. Sejarah membuktikan seperti itu. Nabi, ya, rela bertahannuts,
rela mengasingkan diri di Gua Hira. Tujuannya apa? Supaya lebih fokus, ya, lebih fokus memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mekah pada saat itu ramai, padahal Mekah ya enggak seperti sekarang, tapi pada saat itu ramai. Dan itu tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia lebih memilih untuk apa? Mengasingkan dirinya. Mengasingkan dirinya di Gua Hira. Ya. Bertahun-tahun sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu. Ya. Dan setelah itu apa ayat yang pertama kali turun? Ya, Iqra ya. Menandakan bahwasanya nabi kita Muhammad diutus menjadi apa? Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Taib. Selanjutnya apa wahyu yang turun? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Al-Muzammil. Isinya apa itu isinya? Disuruh nabi itu sholat malam. Ya, membersihkan hatinya. Ya, membersihkan hatinya dengan cara apa? Sholat malam. Ya. Kenapa sholat malam? Karena apa yang akan beliau emban itu sangat berat. Apa yang akan turun kepada beliau yaitu firman-firman Allah itu sangat berat. Membutuhkan jiwa yang kuat, hati yang kuat. Dan untuk menempa jiwa supaya kuat yaitu dengan sholat malam. Ya, apalagi dinginnya Masya Allah ya. Bagi orang yang sudah haji atau umroh ya, itu kalau lihat Gua Hira itu ya seperti itu di zaman dulu. Oh, kalau anginnya nggak bisa dibayangkan ya, dinginnya Masya Allah ya. Sholat ya, merenungkan ya, tadabbur di situ dengan cuaca yang sangat dingin, itu akan menempa jiwa menjadi kuat, hati menjadi kokoh ya, siap menerima apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang katanya disebutkan dalam berbagai riwayat, kalau wahyu itu turun nabi itu bergetar, keluar keringat, bahkan pingsan kadang-kadang saking beratnya wahyu itu ketika turun. Kalau kita kan ketawa-ketawa kita ya, dibacakan ayat Quran kadang-kadang ketawa ya, kita berjorak itu membaca Quran ya. Ya memang jauh ya, jauh. Baik. Nah, terkait dengan apa? Salat malam ini ya, paling banyak dalil-dalil yang memerintahkan, menganjurkan kita untuk salat malam, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan motivasinya jelas ya, dengan menyebutkan apa? Keutamaan-keutamaan. Sehingga kata para ulama, kalau kita ingin melakukan satu ibadah, maka baca keutamaannya. Baca pira untong gin temau. Ya, kalau misalnya kita kerja dapat uang 1 miliar dalam 1 hari, oh semangat banget tuh, ya kan? Ini ya, syariat ini menyebutkan berbagai macam apa? Hadiah. Hadiah yang memang di dunia mungkin gak dapat kita raih, tapi di akhirat pasti. Sehingga yang seperti itu membuat orang apa? Malas untuk beribadah. Karena apa? Gak nyata dapatnya di dunia itu. Ya, gak nyata. Padahal apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Taib, kata Nabi SAW, ayuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bis salam. Dalam satu riwayat ya, ayuhan nas absus salam, wahai segenap manusia,
Sebarkan salam. Sebarkan apa? Salam. Dan berilah makan kepada manusia. Dermawanlah, serta sholat malam di saat manusia tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya? Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Salam, kalau tidak salah ya, nanti dicek. Itu pertama kali dia dengar Nabi khutbah di Madinah adalah apa? Isinya afsus salam. Sebarkan salam. Ini, berilah makan untuk orang dan sholatlah di waktu orang tidur. Ini yang pertama kali didengar, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW di Madinah. Karena pada saat itu terjadi permusuhan yang bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, bahkan ratusan tahun antara Aus dan Khazraj. Ya, tentu dendamnya apa? Dendamnya 7 turunan, kalau orang bilang ya. Dan tidak ada yang bisa menghapus dendam kecuali apa? Mengucapkan salam. Ya. Karena mengucapkan salam itu apa? Menumbuhkan kecintaan antara orang yang menyampaikan salam dan yang mendengarkan salam. Apalagi dijawab. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sering setiap hari, maka itu menandakan bahwasanya cair. Cair. Apanya? Kedengkian, dendam yang selama ini apa? Terjadi di antara mereka. Makanya apa? Yang pertama kali disampaikan oleh Nabi adalah sabarkan salam, ya, afsus salam. Makanya ya, tidak boleh bagi orang untuk mengucilkan saudaranya, kata Nabi. Ya, tidak boleh bagi seorang untuk mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari apa? 3 hari. Setelah 3 hari, nggak boleh dendam-dendaman ya. Cukup kalau bermusuhan hanya 3 hari aja. Ya, kanggo ya. Lagu sampai telu jelo doang. Mun lebih lakan telu jelo dosa. Dosa. Apalagi urusan dunia. Ini dalam masalah agama ya. Dalam masalah agama. Ya, kalau urusan dunia, ya, dalam urusan dunia, kalau memang mau bermusuhan, cukup 3 hari aja. Ya, kalau mau ini. Ya, tapi apa? Nggak boleh bermusuhan. Ya, kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi SAW, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tapi kan namanya saudara pasti lah. Ya, ada apa? Ara si talonate, ara singeno, ara singene, akhirnya ngombe bersual, berantem. Nah, kalau sudah berantem ya minimal maksimal 3 hari. Nggak boleh lebih. Setelah itu salam-salaman. Ya. Tapi kenyataannya tahunan. Tahunan. Baik. Sampai lebaran ya. Lebaran juga mending salaman. Lebaran berikutnya. Nah. Baik. Lanjut. Dalam hadis yang lain, rahimallahu rajulan qama minal laili. Nah, Allah merahmati laki-laki yang bangun sholat malam. Nah, orang yang bangun sholat malam meskipun 1 rakaat itu dapat rahmat Allah. Ya. Wa aiqadha imra'atahu, dan dia bangunkan istrinya. Ya, kenapa sih harus bangunkan istri? Capek kan dia kerja, capek dia ngurus rumah tangga, kenapa harus dibangunkan? Nanti kita sebutkan. Fa in abad, lihat nih. Fa in abad nadakha fi wajhiha alma. Dan nemele warasni nakda ya bitangai jarupang ya. Ya, atau percik-percikan gitu ya. Percikan. Kalau percikan mungkin kayak apa lah dirasain gitu ya. Ya, kalau dipercik-percik nggak bangun ya dijarupin.
Ya. Pertama duduk-duduk ya. Ya. Denauras, percikan, tidak bangun, jarupin. Enggak bangun lagi. Nah. Baik. Rahimallahu mra'atan. Taib, ini laki-lakinya ya. Pertama dia sholat, kemudian membangunkan istrinya. Apakah laki-laki saja yang dapat rahmat? Enggak. Kebalikan sekarang, istrinya yang bangun duluan. Rahimallahu mra'atan qamat minal lail fa shallat wa aiqadat zaujaha. Dia sholat dulu nih. Setelah itu dia bangunkan apa? Suaminya. Fa in aba, jika suaminya enggak mau bangun, maunya tidur aja, ya, nadahat fi wajhil ma, sama jarupin dia, ya, jarupin. Kan kita ngombe kan? Ita jarupin atau ita tejarupin? Ya. Baik, perhatikan jemaah, apa kata muallif? Wala yandahisul qari liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa in abad nadaha fi wajhiha alma. Ya, hendaknya pembaca itu merenungkan perkataan Nabi, fa in abad, jika istrinya enggan bangun maka dia percikan. Ya, kenapa sampai dipercikkan seperti itu? Ya, kenapa enggak dibiarin aja tidur dah? Ya. Kata muallif, wal yakun syuja'an fillah wa fi sabili iqamati baitihi ala da'aim thabitatin qawiyah. Maka hendaknya laki-laki itu berani. Jangan diajak tidur aja mau. Ya, sementara diajak salat malam enggak mau. Ya, harusnya berani, kata muallif. Ya, berani kenapa? Karena istri itu adalah tiangnya rumah kita. Ya kan? Tiang. Rumah itu dibangun pertama dengan 2 tiang, suami istri, kemudian ada anak-anak, tambah lagi tiangnya. Ya. Kalau tiangnya satu itu cengklek, ya, atau enggak kokoh, maka bisa jadi rumah itu akan apa? Ambruk. Karena rumah itu pertama kali dibangun dengan apa? 2 tiang. Ya, suami istri. Ya. Dengan dibangunkannya istri, maka kita berkesempatan untuk mengokohkan apa? Tiang rumah tangga kita. Di situ kita harus berani. Ya, dia tulak mesaakan tono aja. Dia tulak mesaakan. Ya, usahakan bangun. Nah, nanti insyaallah kita praktekkan ya. Ya, apakah kita yang akan memercikan atau kita yang dipercikin? Ya, baik. Wala yaqulu anna hadza i'tida' ala haqqi zaujah. Jangan sampai kita mengatakan, oh ini kita mendolimi hak istri kita ini capek banget, dia butuh tidur, istirahat biar kuat besok pagi kerja lagi. Enggak ya. Tapi harus, kalau bisa bangun sholat. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nah, perintahkanlah istrimu untuk sholat. Ahal di sini istri. Wastabir 'alaiha, dan tetap bersabarlah untuk apa? Sholat malam bersama dengan istri, atau menyuruh istri apa? Sholat malam. Walakin afwan, فأين الزوج الذي يقوم الليل في زمان قل فيه المحافظون على أداء الفريضة في وقتها فكيف بقيام الليل الذي لا يتعرض الشيطان لشيء كما يتعرض له. Tapi maaf, kata muallif, ya, di manakah laki-laki yang ya salat malam sementara di waktu yang bersamaan banyak orang yang melalaikan sholat wajib. Sholat wajib aja lalai, jangan harap mau sholat malam. Bisa nggak kira-kira? Oh, sholat wajibnya jarang-jarang ke masjid atau terlambat terus, tapi sholat malam nomor 1, bisa nggak kira-kira seperti itu? Ya, ya.
Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Fakaifa biqiyamil lail alladhi la yata'arradu syaitanu li syai'in kama yata'arradu lahu. Salat malam itu berat loh. Ya. Pertama, syaitan akan memberikan buhul. Dikasih buhul tuh 3. Kalau salat wajib kan enggak dikasih buhul. Ya. Kalau salat malam, ya, pas tidur dikasih buhul. Diikat itu, ya, dengan 3 ikatan. Sampai dalam riwayat itu, ya, tidurlah, malam masih panjang. Tidur, malam masih panjang. Gimana membangun salat malam? Ya. Ya. Yang salat wajib kan jelas-jelas itu waktunya, nggak ada tidurnya. Tinggal apa? Adzan, dengar, udah bangun. Bukan bangun. Adzan, datang ke masjid atau salat. Lah ini salat malam, nggak ada yang adzan, nggak ada yang manggil. Ya harus bangun sendiri. Ya, ditambah apa? Bisikan-bisikan syaitan. Terakhir ya. Terakhir itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'madu syaitanu ala qafaihi ra'sa ahadikum. Syaitan apa? Ya, duduk bersandar di atas kepala orang yang sedang tertidur. Idza huwa nam salatha uqad. Syaitan menyimpul 3 simpulan bagi orang yang sedang tidur. Bidarbin yadribu ala kulli uqdatin. Lalu ketika dia membuat simpul itu, dia bilang, alika lailun tawilun farqud. Tidur, malam masih panjang. Ya. Setiap dia mengikat itu, setan bilang, tidur, malam masih panjang. Fa in istayqadha fa dzakara Allah Ta'ala in hallat uqdah. Jika dia bangun lalu mengingat Allah. Mengingat Allah. Mengingat Allah yang dimaksudkan banyak, ya. Yang paling utama kata para ulama adalah berdoa dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka ketika berdoa dengan itu hilang 1 ikatan. Apakah selesai? Masih ada 2 ikatan. Ya, aduh, ngantuk kita. Tinduk balik. Ya. Fa in tawaddaa, maka lihat ini caranya. Jika bangun berdoa, segera wudu. Segera apa? Berwudu. Fa in tawaddaa in halat uqdah. Kalau dia berwudu maka 2 ikatan sudah hilang. 2 ikatan tuh. Tinggal 1 belum. Masih ada kesempatan untuk tidur. Untuk tidur dan tidak beribadah di malam hari. Fa in shalla in halat uqdatan kullaha uqadahu kullaha. Jika dia salat, maka hilanglah ketiga ikatan itu. Maka pagi harinya dia akan merasa enak, tenang jiwanya. Karena apa? Tidak ada simpul syaitan yang menemani dia. Fa asbaha nasyitan thayyibun nafs. Maka pada pagi harinya dia semangat untuk bekerja dan hatinya berbunga-bunga. Wa illa asbaha haitsun nafs khabithun nafsi kaslan. Lagu mundek na salat subuh, uras ya langsung ngelor, langsung nyampah. Lekak begawean, malas jawana. Enggak, malas bawaannya. Ya. Malas salatnya, malas ibadahnya, kaslan. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, karena Nabi menyebutkan 2. Kalau menyebutkan 1 aja berarti yang 1 enggak ada, tapi Nabi menyebutkan apa? 2. Kondisi orang yang berdoa, berwudu, kemudian salat, dan kondisi orang yang tidak melakukan ketiganya. Ya, langsung mandi, langsung berangkat kerja. Enggak pakai salat.
Ya, maka apa? Oh, semangat sekali ya. Iya, zahirnya semangat. Tapi ketika diajak beribadah malas. Sholat berjamaah nggak mau. Nanti dah saya sholat. Ya, padahal semangat kerja. Nah, kenapa? Itu tadi masih membawa apa? Uqdatus syaitan. Ya, tali simpul syaitan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya? Tambah lagi? Ya, silakan adzan atau tanya jawab. Kalau ada yang bertanya? Ya. Gimana sikap kita sama saudara-saudara kita ketika kita menyampaikan salam kepada mereka, mereka jawab kita assalamualaikum, dia cuma bilang salam ya. Gimana sikap kita? Salam ya dah. Salam ya dah. Oh. Ya. Sikap kita ya kita kasih tahu ya cara menjawab salam. Cara menjawab salam adalah dengan minimal mengucapkan salam yang sama. Assalamualaikum, maka jawabnya minimal waalaikumsalam. Ya. Kalau mau dapat tambahan waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Mun dah jawab waalaikumsalam 10 mau dah. Mun dah jawab salam mendah dia dah mau apa? Ya. Ya, tidak dapat apa-apa. Bisa jadi dapat dosa. Ya, karena menyelisihi apa? Menyelisihi contoh dari Nabi. Kemudian menjawab itu hukumnya apa? Wajib. Dan bagaimana cara menjawab salam yang wajib? Mengucapkan apa? Waalaikumsalam. Sementara salam endah berarti apa? Ya, meninggalkan kewajiban berarti dosa. Dosa. Ya. Caranya menjawab salam. Seperti itu dikasih tahu. Mudah-mudahan dapat hidayah. Allah taala. Ada lagi yang lain? Ya. Kapan terakhir sholat malam? Terakhir sholat malam sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Bahkan orang yang sholat subuh saja, ya itu bisa dikatakan sholat malam. Karena apa? Kalau dia sholat subuh nih, ya sholat subuh dia, maka 3 ikatan setan itu akan apa? Hilang. Ya, akan hilang. Bahkan dalam hadis, ya kalau orang sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat semalam suntuk. Seperti sholat semalam suntuk. Ya. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan yang lebih, maka apa? Sebelum fajar sholat apa? Sholat malam. Entah itu witir 1 rakaat atau sholat apa? 2 rakaat. Sebelum fajar ya. Kalau fajar sudah masuk waktu apa? Subuh. Nah, wallahu taala alam. Nah, terahim ini ya atau sholat. Misalnya terahim di kuras sudah sholat lah. Sholat. Belum azan kan terakhir. Ya ini kalau kita pakai apa namanya? Waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Allah taala. Silakan, karena 5 menit itu biasanya waktunya. Terahim itu nih baru azan 5 menit lebih, kadang-kadang 6-7 menit. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Pertama, kadang kita lebih senang pakai Quran terjemah. Ya. Tapi ada Ustaz mengatakan lebih bagus mushaf biasa itu. Jadi kalau mushaf biasa yang tidak punya terjemah itu nggak bisa kita tadabbur. Karena nggak bisa bahasa Arab. Iya. Ulangi. Pertanyaan ulangi. Mengenai tadabbur. Iya. Kita lebih senang kalau tadabbur itu pakai Quran terjemah. terjemah. Iya. Terjemahnya gitu.
Mm-mm. Nah, kemudian sementara ada Ustaz mengatakan lebih hafal kita memakai yang tidak punya terjemah. Iya. Terus yang kedua, boleh nggak kita? Apanya terus yang ditanyakan itu yang pertama? Yang pertama, apa betul itu? Apa betul itu? Iya, iya. Terus yang kedua? Ini kadang-kadang tadabbur itu kita mendapatkan ayat-ayat yang menggugah hati kita. Kadang-kadang apa namanya hal yang menarik. Kemudian kita tandai, boleh nggak kita tandai? Apanya ditandain? Al-Qur'annya? Iya, dengan tulisannya stabilo. Iya. Ya. Al-Qur'an itu ya adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca itu adalah Al-Qur'an. Tapi kalau yang itu ya, itu adalah mushaf. Ya, mushaf bisa ditaruh di mana aja, tapi yang penting jangan ditaruh digeletakin. Ya. Bisa ditandain kalau tujuannya untuk apa? Belajar. Bisa. Ya. Bisa. Atau makanya sekarang ada Quran versi macam-macam. Ya, ada Quran versi tadabbur. Ya, ayat-ayat tadabbur biasanya dikasih warna merah. Jadi nggak usah antum apa namanya stabilo. Sekarang sudah ada Quran yang warna-warni itu. Ada namanya Quran tadabbur ya. Tapi kalau misalnya pas apa yang menggugah hati dengan apa yang ada di Al-Quran itu warnanya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya, ya. Wallahu alam ya, apakah boleh apa tidak? Sekedar ditandain dengan coretan mungkin boleh ya. Karena sekali lagi itu, ya, itu mushaf ya, mushaf diperjualbelikan, ya kan? Ongkos cetak. Sementara yang Al-Quran itu adalah apa? Yang kita baca, sautnya itu Al-Quran, ya. Paham? Baik. Yang pertama tadi apa? Nggak afdol katanya. Lah kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Kan? Mudah tahu bahasa Arab, ngumbeong kata tadabbur, ya. Kalau nggak paham bahasa Arab gimana? Kita mau tadabbur pakai Quran yang tidak ada terjemahannya? Ya nggak bisa lah, ya. Kecuali diajarin. Ayo sekarang buka Al-Qur'annya, kita baca. Ini maknanya ini. Baru itu, ya. Itu mungkin maksud ustadznya. Ya. Jadi tadabbur, kajian seperti ini, kita buka ayat apa gitu, surat apa, yang Quran apa? Quran tidak terjemahan karena ustadznya langsung yang menafsirkan misalnya, maka ini ya. Tapi kalau sendirian, gimana? Bisa kita paham? Nggak bisa kan, kecuali ada bantuan apa? Quran terjemahan depak. Ya, insya Allah itu yang standar ya, terjemahan depak. Tapi insya Allah Quran itu merujuk kepada terjemahan apa? Depak. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ibu-ibu? Tidak ada? Saya tanya sekarang. Ya. Apa korelasinya sholat malam dengan obat hati? Hati menjadi tenang. Jauhnya kita dari sifat riya, ya. Apalagi? Khusyuk, ikhlas. 6. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Ya. Ada hadis Nabi SAW. Jawaban antum betul semua, betul ya. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Salat malamlah kalian. Salat malamlah kalian. Ya, fa innahu da'bus solihina qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian.
kebiasaan. Sebelum nabi kita kebiasaannya para nabi. Ya, sebelum sahabat kebiasaannya nabi. Ya, sebelum tabi'in kebiasaannya para sahabat. Begitu seterusnya. Jadi kebiasaan salafus soleh itu terkenal dengan apa? Salat malamnya. Makanya ada istilah qawamul laili sawamun nahar. Qawamul lail artinya orang yang teguh terus menerus salat malam. Dan sawamun nahar hampir tidak ada hari kecuali dia berpuasa. Meskipun demikian kuat-kuat sahabat itu puasa tapi kuat-kuat. Ini berarti apa? Darah dengan nau'ya puasa. Kan ngono? Ya, karena apa? Kuat sekali. Ya, padahal dia lagi puasa. Nah, ini makanya apa? Mereka itu menyembunyikan amalnya. Ya, menyembunyikan amalnya. Padahal tadi malam dia sholat malam, semalam suntuk misalnya. Atau sebagian besar malamnya dia sholat. Tapi siang harinya semangat sekali kerja. Harusnya ngantuk gitu kan ya. Tapi enggak. Nah, inilah para salafus saleh. Nah, fa innahu aqrabu ila rabbikum. Salat malam ini lebih mendekatkan kepada Rabb kalian. Ya, benar tadi. Yang kedua, faedahnya adalah apa? Manhatul lil ithm. Manhatu lil ithm, yaitu mencegah dari perbuatan dosa. Ya, mencegah dari perbuatan dosa. Karena bisa mencegah dari perbuatan dosa, berarti hatinya apa? Bersih. Ya kan? Bersih. Salat malam yang benar akan mencegah orang dari terjatuh, ya, melakukan perbuatan dosa. Nah, Ustaz, berdosa dia, Ustaz. Apa yang terjadi? Ya, takfirun lisayyi'at. Kalau dia jatuh dalam perbuatan dosa, maka dosanya diampuni. 3 itu. Ya, 3. Dan ini sangat erat kaitannya dengan apa? Hati. Ya, karena dosa itu akan membuat hati kita seperti apa? Seperti lumpur. Ya, bedang ngatenda. Ya, awalnya putih bersih, mara apa? Hajar aswad ini putih bersih, lagu luekna dosa manusia bedang ya. Ya. Hati itu bersih, nginclong gitu ya. Tapi ketika berbuat dosa tidak bertobat, numpuk hitam, legam. Ya, bahkan seperti mangkok yang kebalik. Kalau sudah kebalik ini susah, mau terbuka itu susah, ya kan? Itu apa? Makus ya, hati yang sudah apa? Terbalik. Kalau sudah kebalik nggak bisa kebuka lagi, kecuali Allah kehendaki. Ya, kalau sudah begini kan susah, kita balik mangkok balik sendiri bisa nggak? Nggak bisa ya, kecuali siapa yang membalik dia? Allah ya, muqallibal qulub. Ya, nah itu dia. Jadi salat malam itu ya mencegah dari perbuatan dosa, dan kalau terjatuh dalam perbuatan dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada lagi terakhir? Ada yang bertanya? Ya. Menanyakan apa? Puasa ki? Oh. Apa namanya? Jawab dengan apa? Dengan perkataan yang tidak menampakkan kita berbohong. Misalnya, wah temangan deh balik. Wah temangan deh balik. Tetu wah temangan kan? Mangan sahur. Ya kan? Wah tengupi le balik. Tetu wah tengupi. Ya, lagu apa? Jera mangan sahur misalnya ngupi kan begitu. Ah dendek repot-repot wah tengonek. Nah, gitu. Ya. Puasa ke? Wah temangan ngonek. Ngono be.
Ya, gitu aja jawabnya ya. Nah, Allah taala alam. Supaya apa? Supaya kita tidak berbohong ya. Nah, tapi ada riwayat mengatakan kalau Anda ditawarkan makan, ya makan aja. Ya, dapat 2 pahala. Pahala apa? Memuliakan apa? Tuan rumah, menyenangkan hati orang yang menawarkan makanan. Ya. Dan kita jangan nanya puasa pendek. Jangan ya, itu memancing orang untuk riya nanti kan? Memancing orang untuk apa? Berbohong. Ya kalau mau hidangkan aja. Ya, hidangkan itu. Enggak usah ditanya puasa. Enggak usah. Ya, pelit sekali nanya puasa gitu kan. Ya, jadi hidangkan saja langsung, ya, hidangkan. Kalau mau dapat pahala 2 ya makan. Ya, makan. Allah taala. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa tuqa wa hudan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.